Pemirsa, CNBC Indonesia, saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Center, di mana Bank Indonesia tengah mengadakan acara Karya Kreatif Indonesia dan juga Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2024. Yang menarik dari penyelenggaraan acara kali ini adalah KKI diadakan bersama dengan FECDI dan bersama-sama dilakukan, walaupun KKI sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan FECDI juga sudah dilakukan Bank Indonesia sejak tahun 2021. Di tahun ini pertama kalinya diadakan secara bersamaan. Mau lihat keseruannya seperti apa? Ikuti saya. Ya, FECDI dan KKI 2024 kali ini mengusung tema Embracing the Future Digital Economy. Dan tentunya ini merupakan wujud nyata dari Bank Indonesia untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Seperti apa sebenarnya sinergi kebijakan dari Bank Indonesia sendiri untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital? Kita langsung saja mengulas bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Diki Kartikoyono. Pak Diki, apa kabar Bapak? Terima kasih Mbak Safrina, kabar baik. Nah, saya ingin tanyakan Pak, KKI sudah dilakukan sejak tahun 2016, FECDI sudah dari tahun 2021 gitu ya Pak. Sekarang kan digabung nih Pak ya, diselenggarakan bersama. Nah, tujuannya apa nih Pak? Makasih Mbak Safrina. Tujuan utamanya adalah ekonomi keuangan digital yang inklusif. Inklusif artinya apa? Menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kita menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan akseptasi instrumen-instrumen yang terbaru untuk bisa melayani transaksi sistem pembayaran. Yang paling penting itu bisa menjangkau masyarakat yang ada di rural area, di remote area. Kemudian UMKM. Nah, mereka kan bisa dikatakan selama ini unbanked atau underbanked. Nah, dengan adanya FECDI, kemudian kerjasama, sinergi, kolaborasi dengan industri, kita memberikan semacam avenue untuk bagaimana menjangkau sampai ke rural area, ke remote area. Caranya pasti kita duduk sama-sama mencari sebuah pendekatan yang paling bisa mengakomodasi setiap layer dalam masyarakat kita. Ada yang tadi unbanked, underbanked, kemudian tentu yang cukup sophisticated kayak di kota. Ini semuanya bisa dilayani oleh payment system kalau bisa kembali mencari sebuah pendekatan yang sifatnya masif untuk inklusi. Kita ambil contoh ya, QR itu sebelumnya sudah ada gitu ya. Tapi ketika kita standarisasi menjadi KRIS, kemudian kita semua hand in hand melakukan perluasan akseptasi, sekarang bisa dikatakan hampir semua orang bisa menggunakan pembayaran melalui digital. Nah, ini artinya sebenarnya seluruh lapisan masyarakat itu terlayani. Kalau kembali pendekatannya tepat. Dan karakteristik perekonomian Indonesia itu adalah karakteristik perekonomian UMKM. Karena pelaku usahanya kurang lebih hampir lebih dari 90% sebenarnya kalau bicara kuantiti, itu adalah UMKM. Nah, mereka kemudian tentunya harus kita layani untuk bisa melakukan akses kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu yang pertama digital. Kedua, dengan digital, go global. Tadi mungkin ketika pembukaan kelihatan bahwa kita berusaha melakukan interkoneksi dengan berbagai negara. Ya. Tujuannya tentunya turis, pelaku-pelaku usaha dari setidaknya negara tetangga dan kemudian nanti meluas ke ASEAN, itu akan sangat convenient mereka menjangkau pelosok-pelosok Indonesia, tempat-tempat pariwisata, ya. Kemudian UMKM yang sifatnya street vendor yang mungkin selama ini hanya bisa terima cash, kalau terima orang dari orang asing, turis kan mereka bingung. Nah, sekarang dengan payment system yang terintegrasi, ini semuanya dimungkinkan. Dan itu kata kuncinya tadi, sinergi kolaborasi. Kementerian lembaga, mereka tentunya tadi Pak Menko menyampaikan betapa sebenarnya potensi perekonomian kita begitu besar di digital. Pak, BI kita ketahui memiliki sistem blueprint pembayaran 2019 hingga 2025. Nah, evaluasinya bagi Anda sejauh ini pencapaiannya juga seperti apa? Apa yang menjadi tonggak penting dan catatan dari Bank Indonesia mengenai blueprint ini dan apa pula yang masih menjadi tantangan Pak Diki? Persis, Mbak Safrina tadi BSPI 2019-2025 itu sudah mendorong
banyak hal terkait dengan perkembangan ekonomi keuangan digital. Saya bisa sebut tadi kan, KRIS, Snap, elektronifikasinya pemerintah daerah, pemerintah pusat, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga KRIS cross border udah bisa. Itu semua kan dari visi untuk blueprint sistem pembayaran kita 2019-2025. Tapi pada saat yang sama, dinamika perekonomian kita dan juga tantangan-tantangan yang muncul di berbagai area termasuk teknologi itu nggak berhenti. Teknologi maju terus, gitu ya. Jadi blueprint yang ada saat ini sampai dengan 2025 ini harus perlu ada kelanjutan. Tapi bobotnya berbeda, gitu. Nah, 2025-2030 sebagaimana ditampilkan tadi itu punya 3 setidaknya strategic objektif, gitu ya. Yang pertama, pasti kita bicara tentang infrastruktur yang lebih robust, yang lebih efisien, efektif, kemudian layanannya juga optimal, gitu ya. Yang kedua, bicara tentang industrinya yang berdaya tahan, yang konsolidatif, gitu kan. Ini semuanya kelihatan bahwa kita perlu bekerja sama dengan seluruh stakeholders, industri, pihak otoritas OJK, LPS, pemerintah, semua bicara tentang bagaimana mengembangkan industri yang sehat. Yang ketiga tentunya isu terkait dengan tadi, inklusivitas. Kita mendorong semuanya untuk layanan sistem pembayaran yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah ini BSPI 2030 punya berbagai inisiatif. Ya, inisiatifnya kita sebut 4 IRD. Ya, I yang pertama adalah infrastruktur, I yang kedua adalah industri, yang ketiga mendukung inovasi, inovasinya tentu dengan kolaborasi, sinergi. Kemudian I yang keempat internasional. Tadi saya udah cerita juga tentang bagaimana interkoneksi. Dan yang terakhir adalah pengembangan di rupiah digital. Ya, itu semuanya di BSPI. Tentunya kembali lagi kita akan mendorong working group bersama para pelaku industri, kolaborasi dengan pemerintah, dan tentunya yang mungkin penting juga harus kita perhatikan, ini ada aspek perlindungan konsumen, gitu ya, manajemen resiko. Growth oke, tapi pada saat yang sama kita harus menyimbangkan dengan kemampuan mengelola resikonya, stabilitas, perlindungan konsumen. Nah itu BSPI akan fokus di sana. Baik. Terima kasih banyak kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Diki Kartikoyono, telah berbagi insight di kesempatan ini bersama CNBC Indonesia. Bapak, terima kasih. Banyak, ya. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Ya, lalu apa saja hal yang spesial yang hadir di acara FECDI dan KKI oleh Bank Indonesia tahun ini? Simak pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami